Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 2322200022. Kali ini akan menjelaskan tentang UAS Data Science. Yang itu 3 pokok bahasan. Yang pertama itu soal regresi, yang kedua soal klasifikasi tabular, yang ketiga soal clustering. Dengan dataset masing-masing yaitu Women's Choice Prize untuk regresi. Kalau untuk klasifikasi tabular, datasetnya Classification with an Academic Success Dataset. Yang ketiga itu clustering, datasetnya menggunakan credit card dataset for clustering. Baik, langsung saja. Pertama yaitu regresi. Apa yang kita lakukan di awal itu adalah data cleansing. Ada 2 tahapan yang di sini. Yang pertama itu buang kolom yang jelas tidak informatif, misalnya ID unique. Yang kedua itu menangani missing value dengan strategi yang wajar, misalnya dihapus atau imputasi sederhana. Dari kode di samping ini kita lihat untuk cleansing dasar itu ada yang tidak informatif, kita drop saja. Ada ID, data edit, data update, signs, and image, dan lain-lain. Terus tampilan hasilnya itu dibentuk CLI ini. Terus untuk yang missing value terdapat colors 7369, price data edit 777, price offer 9879, EPC 360. Ini jumlah data total yang missing value-nya, yaitu 18.385. Kemudian kita cleansing, missing value-nya jadi 0. Terus untuk regresi eksplorasi data analisis, yang pertama itu identifikasi fitur-fitur numerik yang tersedia. Terus yang kedua itu tampilkan dan jelaskan 5 fitur dengan korelasi tertinggi, baik positif ataupun negatif terhadap harga sepatu. Terus 5 fitur numerik yang dibuat yaitu price max, price min, price, nameland, dan isSell integer. Ini kodenya. Terus ini bentuk heat map-nya. Dari sini kelihatan bahwa price min sekitar min 0,48 itu korelasi negatif, artinya berada di bawah. Menguatkan semakin tinggi harga minimum, selisih antara harga maksimal dan minimum cenderung mengecil. Next. Ini eksplorasi data analisis untuk ubah fitur kategorikal, misalnya merek, kategori sepatu menjadi fitur numerik menggunakan encoding yang sesuai. Terus kita bagi datanya menjadi data trend 80% dan data testnya 20% dengan random state yang tepat agar hasil dapat direproduksi. Ini codingannya. Terus hasil fitur engineering-nya itu kolom kategorikal yang di-encode yaitu ada brand, categories, primary categories, price color, price size. Sebelum encoding-nya itu ada 100 dan 23, terus kita encode dengan one hot encoding menjadi 10.981. Kalau hasil one hot encoding brand-nya itu brand Adidas, ada brand Adidas Outdoor, brand Ultra, brand RC, dan brand Asics. Terus kita bagi datanya menjadi data trend 80% dan 20% untuk data testnya. Ini untuk transepnya ada 8.000,
dan 80 kolom. Kemudian test setnya itu 2000 sampai 9800 kolom. Terus yang kelima itu bangun minimal 2 model regresi. Ada yang linear regresi, ada yang random forest. Terus yang keenam itu evaluasi performa kedua model menggunakan koefisien determinasi R2 dan RMSE atau root mean square error. Pertama itu linear regresi, R2-nya sama dengan 1, kemudian random forest regresornya R2-nya sama dengan 0,996. Kemudian kita evaluasi dari dua model tersebut dengan koefisien determinasi R2 1 dan RMSE-nya 0,00. Namun hasil untuk evaluasi random forest regresornya itu R2-nya berubah menjadi 0,996, RMSE-nya menjadi 0,2993. Dari sini kita bisa lihat model mana yang memiliki performa terbaik, jelaskan berdasarkan nilai metrik yang diperoleh sebelumnya. Dari hasil evaluasi di dataset linear regresi yaitu 1 dan MRS-nya 0, kemudian random forest regresornya 0,9, RMSE-nya 0,2. Dengan hasil itu linear regresi sedikit lebih baik dibanding dengan R2 lebih tinggi dan RMSE-nya hampir 0, rata-rata selisih antara prediksi dan nilai aktual sangat kecil. Jadi jika hanya melihat R2 dan RMSE-nya, linear regresi adalah model yang lebih performa terbaik di data tes untuk tugas ini. Dalam laporan bisa ditambahkan catatan bahwa kedua model sebenarnya sudah sangat baik karena keduanya hampir satu. Tetapi linear regresi memberikan fit paling mendekati sempurna. Terus berdasarkan model Tree-based, sebutkan minimal 3 fitur yang paling berpengaruh. Yang pertama itu place amendment-nya, terus yang kedua itu place min, yang ketiga itu ACL integer. Terus yang ini untuk klasifikasi tabular. Yang pertama itu ada pola pemeriksaan data, yaitu pisahkan fitur dan label kolom target. Yang kedua, tangani missing value jika ada dengan metode yang wajar. Min atau median untuk numerik dan modus untuk kategorikal. Namun dari hasil pengalamannya ini, pemrosesan datanya ini tidak ada missing value, yaitu 0. Terus coba kita ubah fitur kategorikal menjadi numerik dengan encoding yang sesuai. Terus kita bagi datanya juga menjadi trend 80 dan test 20% dengan random state yang tetap. Datanya menjadi training setnya itu 61.214 sampel dan testing setnya itu 15.304 sampel. Terus kita bangun minimal 2 klasifikasi, yaitu logistic regression, yang kedua itu random forest classifier. Dari sini untuk logistic regressionnya itu akurasi 0,7809, terus bentuk coefficient matrixnya, terus untuk random forestnya dengan coefficient matrix yang berbeda dengan logistik. Terus untuk selanjutnya yaitu standarisasi fitur numerik yang diperlukan untuk logistic regression yang kita lanjutkan dari yang sebelumnya. Terus tahap selanjutnya itu itu tuning sederhana satu atau dua hiperparameter utama, misalnya parameter C untuk logistic regression dan M estimator untuk random forest menggunakan validasi silang atau grid search sederhana. Dari sini hasilnya tuh logistic regression dan tuningnya itu base param C sama dengan 10, penalty L2, dan solver LBFGS.
Kemudian untuk random forest-nya itu base paramnya itu max depth hasilnya tidak ada dan estimatornya itu 300. Kemudian evaluasi performa kedua model pada data tes menggunakan akurasi, macro average, precision, recall, dan F1 score. Dan terakhir itu coefficient matrix. Ini bentuk coefficient matrixnya, terus klasifikasi report, ada dropout, enroll, graduate, akurasinya itu untuk makro rata-rata dan weight rata-rata. Terus model komparasi, ini codingannya. Terus untuk model mana yang memiliki performa terbaik, jelaskan berdasarkan metrik yang diperoleh. Menurut saya itu model terbaik dari tabel random forest sedikit lebih unggul. Logistik makro F1-nya itu 0,7859, random forest-nya itu makro F1-nya 0,79, kalian F1 skor menggabungkan precision dan recall. Nilai makro F1 random forest yang lebih tinggi menunjukkan model ini memberikan keseimbangan yang sedikit lebih baik antara kemampuan mengenali tiap kelas dan menghindari prediksi salah, sehingga dipilih dengan model dengan performa terbaik di data tes. Kemudian sebutkan minimal 3 fitur yang paling rentang menurut random forest berdasarkan fitur important, dan jelaskan secara singkat mengapa fitur-fitur tersebut relevan dengan keberhasilan akademik. Yang pertama itu curricular units approve 0,14, curricular units grade importance-nya itu 0,10, curricular units approve importance 0,0993. Yang pertama itu yang curricular units 2 SEM approved, jumlah mata kuliah yang lulus pada semester 2 langsung menggambarkan keberhasilan akademik terbaru mahasiswa. Semakin banyak yang lulus, semakin besar kemungkinan mahasiswa dinilai sukses secara keseluruhan. Terus yang kedua, curricular units-nya itu yang menurut grade, nilai rata-rata semester 2 tidak hanya menunjukkan lulus atau tidak, tetapi juga kualitas pencapaian, baik sekali, cukup, dan sebagainya. Terus yang terakhir, curricular units. For SEM approved, performa di semester 1 adalah kemampuan adaptasi mahasiswa terhadap lingkungan perguruan yang mampu meluluskan banyak mata kuliah sejak semester pertama. Terus kita beralih ke clustering, yaitu ada yang pertama pemrosesan data, yang sama seperti sebelumnya, yaitu buang kolom yang bukan fitur atau tidak informatif. Yang kedua, tangani missing value dengan imputasi sederhana mean atau median. Ini data kolom pada saat pemrosesan yang pertama masih ada customer ID dengan total 18 kolom, kemudian kita buang kolomnya ya, yang customer ID menjadi jumlah kolom 17, jumlah barisnya 8.950, dan tangani missing value-nya itu di kredit limit 1, minimum payment 3.313, sehingga total missing value 314. Kemudian setelah pemrosesan itu, yang ketiga itu standarisasi seluruh fitur numerik, misalnya dengan standar Scholar. Ini kita tambahkan balance preference, purchase, minimum payment, versi full payment. Terus jalankan algoritma K-means untuk beberapa nilai K, misalnya 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian hitung Silhouette score untuk setiap nilai K. Yang kedua itu nilai K yang menurut Anda paling baik dengan mempertimbangkan nilai Silhouette, dan
interpretasi bisnis atau segmentasi yang masih masuk akal. Dari hasil silhouette ini yang menunjukkan angka paling tertinggi itu adalah di nomor 3, untukannya sama dengan 3, dengan nilai silhouette-nya itu 250. Menurut saya nilai 0,250 pada K3 jelas merupakan puncak tertinggi di antara semua opsi yang dicoba. Ini menunjukkan bahwa klaster pada K3 memiliki pemisahan yang paling baik secara keseluruhan. Hasilnya itu jika di klaster ada 3 klaster. Nama segmen umumnya itu resolver atau berisiko tinggi, balance, dan ketiga itu responsible. Dengan nilai K terpilih, latih model Cummins dan tambahkan kolom klaster pada data. Yang kedua itu hitung rata-rata minimal 5 fitur utama, misalnya limit kredit, total pembelian, total pembayaran, dan lain-lain yang tersedia di dataset untuk setiap klaster. Jadi untuk Cummins itu yang dipilih itu yang tadi sama dengan 3. Terus hasilnya itu klaster size Cummins-nya itu urutan yang pertama 6114, kedua 1561, yang ketiga itu ada 12.275. Terus profil rata-ratanya per cluster ada di kredit limit. Ini ada masing-masing cluster untuk cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Untuk fitur yang dianalisis itu kredit limit, processes, payment, balance, dan installment processes atau pembelian cicilan. Terus visualisasikan hasil clustering. Gunakan PCA 2 dimensi atau TSNE untuk menurunkan dimensi data ke 2 dimensi. Kemudian buat grafik sebar scatter plot dengan warna berbeda untuk setiap cluster. Hasil PCA-nya itu PC yang pertama itu 27,30%, PC yang kedua 20,31%. Total variasi yang dijelaskan oleh dua komponen, totalnya itu 47,61%. Dan ini hasil dari scatter plot warna orange, hijau, dan biru menunjukkan untuk cluster 0 itu warna biru, cluster 1 warna orange, dan cluster hijau cluster 2. Dari hasil itu berikan deskripsi singkat untuk tiap cluster, misalnya nasabah dengan limit tinggi dan pembayaran lancar, nasabah dengan penggunaan tinggi tetapi pembayaran sering terlambat, dan sebagainya. Berdasarkan visualisasi scatter plot PCA 2 dimensi yang kamu bagikan dengan 3 klaster, yaitu 0, 1, dan 2, terlihat bahwa klaster terpisah cukup baik secara keseluruhan. Klaster 0 biru cenderung tersebar ke arah kanan atas nilai PCA 1 tinggi, menunjukkan variasi yang lebih besar dan potensi kelompok yang lebih aktif. Klaster 1 orange terkumpul di kiri bawah, menandakan kelompok yang lebih homogen dan konservatif. Klaster 2 atau hijau berada di tengah bawah dengan sedikit overlap ke klaster 1 yang wajar karena data perilaku pelanggan kartu kredit sering memiliki kesamaan di batas-batas tertentu. Pemisahan ini mendukung kualitas clustering Cummins dengan K sama dengan 3, meskipun ada beberapa outlier, misalnya titik hijau terpisah di atas. Baik, untuk jabarannya itu yang cluster 0, biru atau pengguna aktif dan seimbang. Nasabah dengan limit kredit tinggi dan penggunaan aktif, pembelian dan cicilan tertinggi. Terus cluster 1, orange atau pengguna konservatif, minim aktivitas, artinya sangat minim, serta pembayaran yang cenderung melebihi pembelian saldo rendah. Ini adalah kelompok pasif yang jarang menggunakan kartu, mungkin hanya untuk kebutuhan dasar. Terus yang ketiga itu cluster 2 atau hijau, resolver, berisiko tinggi, nasabah dengan limit kredit sedang, pembayarannya tinggi namun tidak cukup, saldo yang sangat tinggi menumpuk.
kelompok yang cenderung mengandalkan advance atau utang berputar dengan cicilan. Baik itu untuk clustering, dan kemudian ada cluster menurut yang paling berisiko yaitu atau menguntungkan dari sudut pandang bank, jelaskan beberapa nilai rata-rata fitur yang Anda hitung. Untuk yang paling berisiko itu cluster 2 atau hijau. Alasannya selalu tertinggi hampir 2 kali lipat dari cluster 0 dan 5 kali dari cluster 1. Menunjukkan potensi utang menumpuk yang tinggi. Meskipun pembayaran relatif besar, namun pembelian sangat rendah dan cicilan minim, yang berarti nasabah ini mungkin hanya menggunakan kartu untuk kebutuhan darurat atau cash advance, bukan transaksi produktif. Terus untuk cluster yang paling menguntungkan itu cluster 0 atau biru, alasannya pembelian tertinggi di angka 4.187 dan cicilan signifikan, menghasilkan revenue tinggi dan fee transaksi, bunga cicilan dan potensi cross-selling, pembayarannya lancar dan menjaga saldo sedang, sehingga resikonya rendah. Jadi dari dua risiko itu, kita rekomendasikan bahwa bank bisa fokus strategi pada cluster 0 untuk ekspansi, naikkan limit, tawarkan reward, untuk cluster 1 untuk aktivasi promo cashback, dan cluster 2 untuk mitigasi risiko reminder pembayaran atau restrukturisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.